Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan dua segitiga, khusus untuk sisi-sisi sisi dan sisi sudut sisi. Masih bersama Bu Titin dari SMP Negeri 2 Turi. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar apa yang dimaksud dengan dua bangun yang kongruen ya. Dua bangun yang kongruen itu yang sama persis, sama bentuk dan ukurannya ya, kembar. Sehingga syarat dari dua bangun datar yang kongruen itu bisa dilihat dari sisi dan sudutnya, sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, untuk menunjukkan kekongruenan dua bangun datar, jika dua segi 4, kalau segi 4 maka nanti sisinya ada 4 pasang, sudutnya 4 pasang, itu harus ditunjukkan semua. Kalau segi 5 bagaimana? Ya 5 pasang sisi dan 5 pasang sudut harus kita tunjukkan sama. Nah, untuk segitiga nanti ini ada keistimewaan. Jadi segitiga tetap syarat dari dua segitiga kongruen itu sama, yaitu sisi yang seletak sama panjang, sudut yang seletak sama besar. Namun kalian bisa memilih tidak harus 6 pasang, tetapi cukup 3 pasang saja. Nah, 3 pasang itu nanti kita kelompok-kelompokkan, kalian pilih salah satu sesuai dengan apa yang diketahui dan apa yang ada di soal, yang sesuai dengan soalnya. Nah, yang pertama adalah sisi, artinya ada 3 pasang sisi ya, 3 pasang hiji saja yang bersesuaian sama panjang, maka sudah pasti kongruen tanpa menunjukkan sudutnya. Yang kedua, tidak 3 sisi tapi 2 sisi saja dan 1 sudut. Nah, sudutnya adalah sudut yang diapit oleh kedua sisi tadi. Nah, untuk menunjukkan sama itu nanti bisa dalam bentuk diketahui, bisa dalam bentuk pernyataan, bisa dalam bentuk gambar, atau mungkin menggunakan sifat-sifat ya, sifat-sifat dari bangun datar. Yang ketiga, hanya satu sisi saja ya, satu sisi dan 2 sudut. 2 pasang sudut yang bersesuaian sama dan sisi yang diapitnya sama panjang. Kemudian yang keempat, ini satu sisi dan 2 sudut juga. Nah, sepertinya ini sama-sama 2 sudut dan 1 sisi. Perbedaannya adalah letak dari sisi. Kalau ini sisinya ada di tengah, sisinya ada di belakang. Nah, yang ini nanti kalian bisa juga menulis sisinya di depan. Ini sudut ya. Nah, jadi bedanya apa? Bedanya ini sisinya itu sisi yang diapit oleh 2 sudut tadi, kalau ini sisi yang ada di depannya. Itu bedanya itu. Kalau ini misalnya ya, sama-sama diketahui sudutnya ini dengan sini. Ini sudut-sudut. Nah, sisi yang diapit itu yang ini. Ini juga yang diapit gitu ya. Kalau yang ini sudut, ini sudut. Nah, sisinya tidak yang ini, tetapi yang di depan salah satu. Bisa di depannya sini, bisa di depannya ini ya. Ini kan ada di depannya. Nah, itu bedanya. Lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Buktikan segitiga ACD, yang ini ACD, dengan ABC, yang ini kongruen. Nah, tadi ingat ada yang pertama itu 3 sisi, yang kedua 2 sisi 1 sudut, bisa 1 sisi 2 sudut gitu ya. Jadi tidak ada yang 3 sudut ya. Kalau 3 sudut itu belum tentu kongruen. Penyelesaiannya untuk membuktikan kita tulis dulu A, C, D dan A, B, C. Nah,
Nanti kalian tuliskan apa yang sama di sini yang bersesuaian, tuliskan di bawahnya sini. Ini untuk unsurnya segitiga ACD, yang ini yang miliknya segitiga ABC. Nah, nanti kalian tunjukkan ada 3 gitu ya, 3 sama dengan. Bisa sisi semua, bisa 2 sisi 1 sudut seperti itu. Nah, yang sudah diketahui di sini adalah ini jelas sama ya, tandanya sama itu pasti sama. CD dengan BC. Kenapa sama? Karena ada tandanya, artinya sudah diketahui. Yang kedua, ini juga sama. AD dengan AB. Kenapa sama? Karena diketahui. Nah, kan harus 3. Nah, yang satu ini apa? Kita cari apakah sudut, apakah sisi gitu ya. Nah, kalau sudut perhatikan apakah di soal diketahui sudutnya sama? Tidak diketahui. Apakah di gambar ada tanda sama? Tidak diketahui juga. Apakah ada sifat-sifat khusus yang sama? Tidak ada. Maka kita gunakan yang lain. Nah, ini AC dengan AC. Ya, AC ini adalah sisi yang istimewa. Ini dimiliki oleh segitiga ADC, tapi juga dimiliki oleh segitiga ABC. Maka AC dengan AC ini sama karena berimpit. Nah, ini sudah ada 3, semuanya sisi sehingga segitiga ACD kongruen dengan segitiga ABC karena memenuhi syarat sisi. Lanjut soal berikutnya. Ini ada gambar dan juga pernyataan. Pada gambar diketahui AB sama dengan BE. AB ini dengan BE. Kemudian BD ini dengan BC. Nah, kalau ini Ibu tuliskan di sini kan nanti kalian bingung ya. Nah, sekarang coba kalau saya gambar lagi. 2 gini. Gambarkan 2. Yang satu adalah ABC. Ini di sini siku-siku. Nah, ini juga nanti siku-siku ya. Letaknya sama, posisinya kalian buat sama. Ini B, ini siku-sikunya juga di B, maka ini pasti B. Ya, yang tadi sama adalah AB dengan BE. Kalau ini sudah B berarti di sini E. Nah, tadi BDE, ini sudah BE berarti ini D. Terus yang sama AB dengan BE. Kemudian BD dengan BC. Nah, kalau kayak gini kan enak gambarnya ya. Nah, sekarang kita tulis segitiga yang diminta menunjukkan sama adalah ABC dan segitiga BDE. Nah, lebih mudahnya kita tulis sama dengan itu ya 3. Yang pertama adalah AB dengan EB. Ini juga sudah diketahui. Kemudian yang sama lagi BC dengan BD. Ini juga diketahui. Nah, yang satu apa? Kalau kita mau menggunakan sisi lagi, ini apakah sisi ini sama? Tidak ada tandanya, di sini tidak diketahui, juga tidak berimpit ya. Berarti ini tidak sama. Maksudnya tidak bisa kita ambil sebagai bukti. Nah, yang pasti sama adalah di sini ada sudut B dan sudut B. Kenapa ini sama? Karena sudah diketahui. Diketahui kalau siku-siku. Berarti segitiga ABC kongruen dengan segitiga BDE karena memenuhi syarat ini 2 sisi 1 sudut, sisi. Lanjut soal berikutnya. Manakah segitiga yang kongruen? Perhatikan di sini 3,5.
Ini tidak ada yang 3,5, ini 3,5, ini 3,5. Kemudian ini ada 6, ini enggak ada, 6, 6. Kemudian 8, ini ada 8, tapi karena sudah 2 tidak sama, 8, 8. Nah, ada 3 segitiga yang ketiga pasang sisi yang bersesuaiannya sama, berarti yang kongruen adalah A, C, dan D. Kita gunakan syarat yang pertama karena sudutnya tidak ada yang diketahui. Contoh yang keempat, ini tidak ada gambarnya, tetapi diketahui dalam bentuk pernyataan. Diketahui segitiga ABC sama kaki dengan AC sama dengan BC. Kemudian kita gambar dulu biar jelas. Diketahui AC dengan BC. Ini sama. Kemudian titik D titik tengah dari AB. Seperti ini, titik D. Karena titik tengah berarti ini sama. Sekarang buktikan segitiga ADC dan segitiga BDC kongruen. Ya, 3 lagi ya, sama seperti tadi. Yang jelas sama adalah AC dengan BC, kemudian AD dengan BD, semuanya diketahui. Nah, satu lagi ini ya, ini berimpit. Jadi CD dengan CD karena berimpit. Jadi segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC karena memenuhi syarat sisi. Nah, ini sudah terjawab. Tetapi mungkin kalian bisa melihat, nah, kan tidak hanya ini ya, kalian bisa menggunakan sifat segitiga sama kaki. Sifat segitiga sama kaki itu sudut pada kaki-kakinya itu sama. Nah, ini pasti sama. Ini sama. Tadi ada D di sini, ini. Nah, segitiga ADC dan segitiga BDC. Sama seperti tadi, AC sama dengan BC diketahui. Kemudian AD dengan BD juga diketahui. Nah, yang terakhir kita gunakan sudutnya. Sudut A dan sudut B. Ini sama karena sifat segitiga sama kaki. Berarti segitiga ADC kongruen dengan segitiga BDC karena bukan sisi-sisi lagi tapi ada sudutnya. Nah, ini sudutnya diapit oleh sisi sudut sisi. Demikian ya. Jadi bisa satu soal itu ternyata bisa dibuktikan dengan dua bukti ya. Bisa saja lebih dari 2. Ini demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk pembahasan soal tentang 2 segitiga yang kongruen. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar, berlatih, insya Allah akan berprestasi. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Nah, semoga bermanfaat ya. Ada kurangnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.